Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku Ratu Eka BKJ. Tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. By the way, kita agak lama ya nggak ketemu. Terakhir kayaknya bulan kemarin Ratu Eka BKJ bikin konten. Nah, untuk kali ini Ratu Eka BKJ bakal menyapa kalian semuanya lagi dengan konten terbaru. Kalian mau tahu hari ini kita bakal ngebahas soal apa? Yaps, bener banget. Berhubung Ratu Eka BKC adalah seorang cyberpreneur ya, jadi aku mau ngebahas yang nggak jauh-jauh dengan dunia cyber, yakni kejahatan hak cipta di dunia cyber. Bagaimana itu? Apakah kalian udah pernah mendengarnya? By the way, kalau ngomong-ngomong soal kejahatan cyber ya, mungkin kalian udah banyak ngerti lah, udah banyak nonton atau baca gitu ya. Udah banyak para cyber security yang ngebahas soal itu. Ya ini kalau di kejahatan di dunia cyber itu kan kebanyakan ngebahas topik soal kayak hacker, terus kayak pembobolan database dan sejenisnya lah. Tapi kali ini Ratu Eka BKJ nggak kepingin bahas soal itu. Why? Because kayaknya itu udah expertnya para ini sih apa cyber security. Kalau Ratu IKBKC itu adalah cyberpreneur gitu. Jadi kalau cyberpreneur ini lebih nyambungnya di dunia yang berkaitan dengan media gitu ya, blogging, terus karya kayak gitu, terus algoritma dan sejenisnya. Oleh sebab itu Ratu Eka BKJ ngeputusin hari ini bakal ngebahas soal kejahatan hak cipta di dunia cyber. Langsung saja guys, check it out. Kejahatan hak cipta itu ternyata nggak cuma dialamin di dunia konvensional aja. Bahkan sekarang di era virtual kayak sekarang ini, semua serba virtual, itu kejahatan hak cipta semakin merajalela. Walaupun ada sisi positifnya bahwa kejahatan hak cipta sekarang lebih gampang dideteksi karena adanya jejak digital. Kalau zaman dulu misalnya kejahatan hak cipta konvensional gitu ya, misal kata di dunia media dan publishing buku misal gitu, di dunia literasi publishing misal, itu banyak kan kayak buku-buku bajakan kayak gitu kan ya. Tapi untuk deteksinya tuh kan nggak segampang sekarang gitu kan, karena konvensional manual. Terus misal kata di industri apa misalnya media cetak misalnya kayak yang non buku misalnya yang kayak apa namanya, kayak koran, terus kayak majalah gitu kan. Misalnya ada tulisan opini atau apa gitu yang dia penulisnya itu ngerewit gitu atau bahkan mungkin kopas gitu ya. Itu kan kalau dulu ngedeteksinya kan lebih lambat gitu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang kejahatan hak cipta semakin merajalela tapi pendeteksiannya lebih cepat. Karena apa? Karena adanya rekam jejak digital yang ketika itu udah masuk ke dunia virtual pasti bakal ada kayak database yang kesimpan. Baik itu kesimpan karena adanya netizen yang udah nge-screenshot, posting ulang, ataupun itu database-nya bersifat dia itu secara kayak dibaca oleh robot. Jadi dibaca oleh skrip-skrip programming, oleh algoritma kayak gitu. Jadi kejahatan hak cipta di dunia cyber itu lebih gampang dideteksi sehingga kayak eh, terlihat menjamur gitu nggak sih guys? Kalau dulu sebenarnya kejahatan hak cipta udah menjamur, cuman pendeteksiannya aja yang agak lambat ya gitu. Sedangkan sekarang kejahatan hak cipta di dunia cyber itu semakin menjamur merajalela
dan juga lebih gampang dideteksi. Terkait kejahatan hak cipta di dunia cyber, apa saja sih yang sekarang ini itu udah apa ya, kayak parah banget gitu. Nah, berhubung saya cyberpreneur, saya ingin ngebahas dulu kejahatan hak cipta di bidang writing dulu, di bidang penulisan, di bidang media dulu guys ya. Kejahatan di dunia cyber gitu ya, di dunia cyber khususnya di bidang sektor media atau writing, penulisan, itu sekarang semakin merajalela. Kejahatan ini baik yang berupa kopas langsung ya, copy paste secara benar-benar cara mentah, ataupun yang sifatnya Revit. Nah, nanti kita akan bedakan apa sih bedanya Revit sama yang bedanya kopas. Terus kenapa Revit ada unsur kejahatannya? Oke, kita langsung saja. Kejahatan di bidang cyber, khususnya di sini media atau writing, satu adalah kopas. Ternyata kebiasaan kopas ini juga masih ada guys gitu. Jadi ceritanya ini beberapa tahun yang lalu aku pernah ngalamin, kalau nggak salah sekitar 2019. Sekitar 2019 itu saya pernah nulis di konten di website saya gitu, penulisanekbkj.com. Tulisan itu pernah trending atau bahasanya page one di Google Search Engine itu cukup lama waktu itu, sebulanan lebih lah. Yang ngebahas soal dunia startup gitu. Saya di situ ngebahas untuk gimana ngebangun startup dari nol kayak gitu. Nah, suatu ketika nih guys, suatu ketika saya nggak sengaja kan nemuin situs yang saya udah lupa waktu itu situsnya ya. Situs yang dia tuh ngopas karya saya full, di kopas full, nggak nyantumin referensi kalau itu tuh pengarang aslinya gitu ya, original writingnya tuh dari website aku tuh nggak ada. Waktu itu aku agak waktu itu kecewa, tapi karena aku udah punya ini ya wawasan literasi di dunia website, dunia blogging, kalau konten kejahatan yang sifatnya hak ciptanya itu kopas, itu kalau kita tulisannya udah dimasukkan ke Google Console gitu ya, kita tulisannya itu URL-nya udah dimasukin ke Google Console gitu, itu dia sekarang algoritma Google itu udah cerdas. Jadi Google akan langsung mendeteksi, bot Google akan langsung berselancar bahwasanya tulisan itu sumber resminya dari tempat saya. Nah, sehingga waktu itu saya pikir nggak perlu dibesarin, ini pasti aku tunggu aja dulu seminggu. Kalau seminggu tulisan ini masih di sini dan gak hilang, oke, aku nanti bakal permasalahan entah itu repot atau gimana. Nah, bener, aku kan orangnya dalam menghadapi masalah itu nggak gegabah gitu guys. Aku orangnya santai tapi serius. Bener, aku tes dulu gitu, aku tunggu sekitar seminggu. Ternyata bener, alhamdulillah tepat banget sesuai dengan kayak yang pernah aku pelajari gitu ya di dunia cyber website gitu. Kalau kita tulisan di dunia blog yang sifatnya itu dikopas full gitu ya, dikopas full, itu kalau tulisan kita udah duluan langsung masukin ke Google Console URL-nya, itu udah insya Allah udah pasti deh langsung diselancar oleh botnya Google. Jadi pas seminggu berikutnya kalau nggak salah waktu itu, pokoknya kurang lebih segitu, aku cek ternyata benar tulisan dari website itu dia udah nggak ada. Nggak tahu di take down atau kena pelanggaran dari Google, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas seminggu berikutnya aku cek itu, aku cari-cari, bahkan aku kayak searching dengan menggunakan judul aku full yang pernah dia kopas full sama ini kontennya tuh udah nggak ada. Nah, ini salah satu pengalaman aku guys. Selain itu juga di grup-grup website gitu ya, kayak perkumpulan website content writing, terus kayak
perkumpulan komunitas blogging gitu kan, itu juga banyak yang kayak ada yang ngalamin kayak gitu. Tapi kalau aku lihat itu kebanyakan ya teman-teman itu yang mungkin aku saranin, jangan langsung gegabah. Kalau sifatnya ini bener-bener kompas full ya, bukan Revit. Itu jangan langsung gegabah untuk kayak buat tindakan dulu. Tapi kalau kamu udah kayak bikin apa ya, sejenis tameng gitu atau perlindungan diri terhadap konten kamu, paling tidak minimal yaitu setiap kamu posting konten, URL kamu tuh harus selalu masuk di Google Console. Terutama kalau platform CMS kamu itu Blogger gitu ya, karena Blogger itu berafiliasi langsung dengan programnya Google, dengan produknya Google. Jadi botnya Google itu udah cerdas banget, dia pasti akan cepat ngedeteksi kalau tulisan itu tuh berasalnya dari tempat kamu gitu. Jadi makanya aku selalu ngomong kalau nggak cukup kita masukin ke Google Console itu cuman domainnya aja, nggak cukup. Karena aku pernah nemuin temen blogger gitu ya, temen uh, websetter gitu, dia pola pikirnya kayak cukup ngamasukin apa namanya itu ke Google Console itu domainnya doang gitu, alamat websitenya doang gitu. Setelah itu dia posting konten nggak pernah dimasukin ke Google Console. Itu adalah kesalahan besar guys ya, kesalahan besar. Kenapa? Karena kalau kamu nggak masukin URL kamu di Google Console, yaitu URL artikelnya, URL konten yang baru kamu posting, maka efeknya juga itu di algoritma. Selain tidak bisa diselancar oleh bot untuk mendeteksi bahwasanya itu adalah asal mulanya dari website kamu, selain itu juga bakal ngaruh juga ke apa namanya kemampuan dia untuk bersaing di search engine. Jadi ini akan berpengaruh ke algoritma, bakal berpengaruh ke kayak tingkat mudah tidaknya konten kamu, tulisan kamu itu dideteksi oleh Google. Jadi kalau kamu posting konten di website, di blog gitu guys ya, itu harus langsung URL-nya dimasukin ke Google Console. Itu paling wajib lah, salah satu tameng atau payung untuk menjaga kamu dari tindakan-tindakan kejahatan hak cipta di dunia cyber kalau sifatnya kopas. Nah, yang agak sulit nanti itu yang sifatnya Revit. Nanti saya akan jelaskan. Karena yang sifatnya kopas ini ya, ini si bot ini udah cerdas dia untuk mendeteksi. Jadi nggak usah gegabah, ditunggu dulu gitu ya, ditunggu dulu ya seminggu atau paling maksimal sebulan dia bakal bisa turun nggak gitu. Kalau aku pernah ngalami, alhamdulillahirobbilalamin, itu dia turun sendiri itu. Jadi konten yang orang sih yang dia ngekopas langsung tuh dia turun, karena sekarang Google itu udah ketat banget untuk mendeteksi konten-konten yang itu emang plagiat gitu. Nah, gitu guys. Jadi saran aku kalau kamu ngalamin itu, yang pertama bersifat bijak. Jadi tenang dulu, dilihat dulu, diamatin gitu ya sampai seminggu turun atau enggak, dan pastikan tulisan kamu udah dimasukin di Google Console, link kamu. Nah, baru kalau ternyata sampai sebulan ternyata tulisan psikopas itu enggak, ini misal lo ya, kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Misal nih kalau nggak turun, baru kamu buat tindakan lain kayak misalnya nge-report, terus ngelaporin ke Google AdSense kalau misal dia ada AdSense-nya. Terus kayaknya pokoknya kamu bisa lakukan tindakan-tindakan langsung kayak gitu. Nah, itu yang sifatnya kopas guys. Jadi kalau yang sifatnya kopas itu tuh kita lebih mudah untuk ngatasin gitu ya. Nah, yang agak berat nih guys adalah yang sifatnya Revit. Karena yang sifatnya Revit ini, kejahatan hak cipta di bidang cyberpreneur, khususnya media writing yang sifatnya Revit, itu tuh yang ngelakuin ternyata bukan cuma blogger atau cyberpreneur atau websetter atau pemilik website indie, bukan. Bahkan media-media besar, jurnalis gitu ya,
atau media-media opini gitu, sekarang tuh banyak banget yang ngalamin kejahatan digital Reddit gitu. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Reddit, re itu berasal dari mengulang, wit itu menulis. Jadi tulisan yang mengulang kembali sebuah uh, dari tulisan lain gitu. Kalau misal kata di dunia musik, Reddit itu sejenis kayak cover, guys. Nah, kalau di dunia media writing itu disebutnya Reddit. Nah, kalau Kopas di dunia musik gitu ya, media industri musik gitu, itu Kopas itu disebutnya kayak dia ngambil video orang gitu ya, download video orang terus langsung diupload di YouTube dia, atau ngambil video orang terus diedit-edit dikit terus diupload di YouTube dia gitu. Nah, itu masuk ke Kopas. Tapi kalau cover nggak gitu. Kalau cover karya lagu orang gitu ya dibawain, karya cipta orang dibawain, dia bukan penyanyi original single, bukan. Nah, terus dia bawakan dengan aransemen musik sendiri. Nah, itu cover. Nah, kalau di dunia media writing, cover itu ada yang namanya disebut rewrite. Nah, kalau di dunia media writing itu disebutnya rewrite. Rewrite itu adalah menulis ulang tulisan lain gitu ya. Dan sekarang ini budaya rewrite ini udah mengakar dahsyat nggak cuma di Indonesia, bahkan di mana-mana gitu ya. Dan kayak kayak udah apa ya, kayak udah dianggap wajar gitu, padahal ini berbahaya. Bahkan di dunia jurnalistik yang dia dinaungin oleh pers gitu ya, dinaungin oleh lembaga pers, dewan pers aja yang ada kode etik jurnalistiknya. Sekarang kita tahu sekelas kayak media-media besar, bahkan kayak misal kata Tribun News dan Detik dan sejenisnya saja, sekarang banyak tulisan-tulisannya yang melakukan rewrite. Makanya kayak berita-berita sekarang tuh kan banyak kan yang berita yang judulnya itu dibikin kayak kayak bombastis gitu. Nah, terus ternyata isinya itu kadang nggak nyambung juga. Atau kalau nggak gitu tulisannya misalnya ngebahas soal yang sifatnya informatif gitu ya. Misal kayak ngebahas soal, kadang kan gitu ada media nasional itu yang ngebahas soal kesehatan. Nah, dia nge-rewrite dari tulisan yang original, misalnya dari media dokter, misalnya dari Halodoc misal nih. Itu kan banyak. Tapi ini udah dianggapnya tuh wajar gitu. Bahkan rewrite-nya itu sekarang tuh nggak ini ya, nggak menggunakan diksi sendiri secara full tuh enggak. Sekarang rewrite-nya itu udah jor-joran lah. Jor-jorannya gini, sekarang tuh sistem rewrite-nya bahkan di media besar kita temui, bahkan sekelas kayak Kompas, Pikiran Rakyat juga, itu sekarang rewrite-nya itu tuh dari beberapa paragraf itu udah dari tulisan, entah itu berita atau sifatnya informatif, itu udah ada yang mirip-mirip paragrafnya, bahasanya itu gitu. Jadi rewrite-nya itu nggak cuma sekedar ngambil idenya terus ditulis ulang menggunakan tata bahasa, menggunakan diksi, menggunakan redaksi sendiri, nggak cuman itu aja. Bahkan sekarang rewrite-nya itu sebagian di paragraf-paragraf tertentu dari media besar itu mirip-mirip gitu guys, dan ini ngeri banget. Dan tulisannya itu nggak cuman yang sifatnya berita gitu, bahkan yang sifatnya itu opini informatif itu juga kayak gitu. Karena kan yang tulisan-tulisan bersifat opini informatif itu kan punya original karya. Beda kalau jurnalis ya kan. Kalau jurnalis kan sifatnya itu berita ya kan. Memberikan informasi terkini gitu kan. Nah, itu mengusung ide orang gitu kan. Asal redaksinya tuh beda, itu kan nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau karya yang sifatnya itu informatif atau yang sifatnya itu opini, perspektif, nah ini tuh sifatnya adalah punya hak original karya, sehingga harusnya dia kayak ketika menulis yang dalam bentuk paragrafnya itu yang ada perspektif orang, dia nulisin, nyantumin gitu. Nah, dan sekarang itu media-media besar pun tuh nggak nyantumin guys. Jadi ini
tindakan rewrit itu, bahkan rewrit yang jor-joran, nggak cuman dilakukan sama blogger, websetter, ataupun pemilik website indie, bahkan pemilik website besar, portal, itu juga ngalamin. Saya pun guys pernah ngelihat ada berita dari Tribun News yang pernah ini nggak lihat yang ceritanya si anak 17 yang dinikahi sama ibu-ibu 40-an tahun lah itu ya. Itu kan ada salah satu beritanya yang dari judulnya itu, clickbaitnya itu tuh ngeri banget. Di situ dia sebenarnya di situ tuh adalah kotanya. Kotanya waktu itu tuh adalah kota Sange gitu kan ya. Nah, tapi di tanda baca penulisan dia itu, dia nggak menunjukkan kan kalau Sange harusnya kan ada tanda hubung di kan, di Sange. Nah, di dalam judulnya itu nggak ada kata di, jadi dia kayak seolah-olah sifatnya itu adalah kata sifat. Jadi judulnya kalau nggak salah gini, saya agak-agak lupa ingat guys, gini. Viral seorang ibu yang putuskan pemuda Sange demi menikahi anak anak temannya berusia 17 tahun dan rela mualaf gitu. Kalau nggak salah judulnya kayak gitu. Itu di Tribun News. Jadi banyak di situ tuh netizen juga yang dia komen itu tuh ngiranya Sange dalam tanda kutip itu tuh bersifat kata sifat gitu, sehingga kayak jorok, padahal itu sebenarnya kota, asal satu di kota di provinsinya sana. Nah, harusnya dalam tata bahasa di dunia literasi harusnya di situ kalau kota itu ditambahi di kan, harusnya pemuda di Sange gitu kan. Nah, itu nggak ada, dan kayak misal kata kayak gitu juga. Jadi ngeri banget lah guys sekarang itu, kayak kejahatan cyber yang sifatnya di dunia writing atau di dunia hak cipta ini. Sekarang Revit itu tuh udah kayak menghalalkan berbagai cara, kayak termasuk menghilangkan tata bahasa yang itu membuat ambigu, terus kayak yang kayak sebagian dari paragrafnya itu ngambil dari website lain tapi dia nggak nyantumin itu kutipan dari mana, kayak seolah-olah yang dia yang dapat gitu. Dan bahkan Revit yang paling mengerikan lagi sekarang, udah Revit masih typo, dan itu membuat kayak si pembaca salah paham. Lebih parah lagi adalah Revit sekarang itu, jadi gini guys, aku pernah ikut training di Pikiran Rakyat. Waktu itu tuh rencana pengen, aku kan penasaran gitu kan, misalnya kayak bikin media yang terafiliasi dengan Pikiran Rakyat, Promedia waktu itu kayak gimana, ikut kelasnya juga. Ya aku akui alhamdulillah bagus sih, kelasnya bagus, kayak apa ya, juga menjelasin juga sistem kerjasama, bagi hasil, terus tentang teori-teori penulisan, jurnalis dan sebagainya. Aku akui sisi bagusnya ada gitu ya, kayak juga termasuk kalau di Pikiran Rakyat juga itu kayak dilarang membuat judul yang apa namanya, yang kayak di Tribun tadi loh, yang clickbait antara judul sama isi nggak nyambung ya, kayak gitu lah. Cuman saya sendiri pernah nemuin di Pikiran Rakyat pun yang ada berita yang tayang yang dari antara judul sama isi nggak nyambung. Waktu itu saya kan pernah kayak gitu. Nah, terus saya tanyakan, nah katanya itu mungkin ada itu yang apa, yang kurang kecek gitu terus tayang kayak gitu. Terus selain itu juga ada salah satu yang aku kritisin juga tuh gini, ternyata di media manapun, jadi dari hasil saya di kelas itu ya, membuktikan di era digital cyber sekarang ini, jadi berita sekarang tuh gak kayak zaman dulu guys. Kalau zaman dulu, walaupun itu sifatnya berita apa namanya, berita langsung atau sifatnya itu apa news ya, berita news itu kalau zaman dulu kan dia langsung datang ke lokasi kan, tahu medannya, observasi langsung, dan dia berwawancara langsung kepada subjeknya kan, narasumber.
Ternyata sekarang udah enggak, guys. Jadi dari hasil saya juga pernah ikut di kelasnya, pelatihannya Pikiran Rakyat dan Promedia juga itu. Jadi di mana-mana media portal sekarang, entah itu Pikiran Rakyat, Tribun, Detik, Kompas, sekarang tuh sistemnya bukan datang langsung terus observasi, investigasi, lihat medannya langsung, wawancara, enggak. Jadi sekarang itu yang lagi viral di sosmed apa, dia ambil itu diberitakan, ya kan. Kalau misal kata ada narasumber yang dia bisa dihubungi, dia cuma sekedar ngechat. Jadi dia wawancaranya lewat chatting doang. Tapi itu kalau ada loh, guys. Ternyata faktanya ada berita juga yang ditayangkan yang dia narasumber tidak membutuhkan narasumber yang diwawancara melalui chat, tapi dia hanya kayak ngambil dari komen atau ngambil dari pendapat-pendapat netizen yang komen di situ gitu. Jadi udah jadi berita kayak gitu sekarang, guys. Jadi semiris ini kejahatan cyber di bidang dalam hal intelektual sekarang itu, yang ataupun dalam hal hak cipta gitu. Baik itu dalam misal kata Revit tadi yang dia nggak nyantumin, ada paragraf yang mirip-mirip tapi nggak nyantumin sebenarnya dari mana. Terus yang kayak ada sistem Revitnya itu sekarang udah Revit tapi nggak perhatiin tipe sehingga salah paham. Ada juga yang Revitnya sekarang tuh malah ngeri-ngerian, kayak bikin clickbait yang orang jadi salah paham. Terus sekarang juga ada yang sistemnya dia nge-Revitnya itu adalah dari sosmed. Jadi kayak ada berita viral apa di sosmed, jadi dia nggak investigasi, ngecek langsung, nggak, guys. Makanya berita sekarang itu tuh sulit untuk dipercaya. Misal nih, kan pernah ada viral kayak misal kata contoh, apa ya beritanya, di sosmed viral tadi aja ya, guys, yang nikah, anak 17 tahun nikah sama tante-tante tadi ya. Itu wartawan zaman sekarang tuh nggak datang ke sana terus ngewawancarai anaknya tuh enggak. Dia cuma melihat dari video yang lagi viral beredar di sosial media gitu ya, dia dengerin gitu. Terus nanti kalau ada apa namanya, narasumber yang bisa dikontak ya dia chat, kalau nggak ada dia cuma kayak ngambil dari skripnya itu, ngambil dari video itu, dan komen dari netizen. Itu udah jadi berita sekarang. Dan itu ngeri banget ya. Ngeri banget, guys. Jadi bener-bener, nah sekarang ketika kita udah tahu gitu kejahatan cyber dalam hal intelektual, dalam hal hak cipta, ini ternyata sebenarnya ada penyebab, guys. Jadi semua itu terjadi atas kausalitas, ada unsur sebab akibat. Di sisi lain kita memang harus menyalahkan gitu ya, karena memang ini seharusnya tindakan yang nggak bijak gitu ya. Terutama kalau Kompas itu pasti 100% salah gitu ya. Cuman yang Revit ini, guys, yang agak bingung ini ya. Ini salah sebenarnya, cuman karena sudah membudaya gitu ya. Orang juga ngikutin kayak trennya zaman sekarang gitu, dituntut. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Jadi kita kayak serba salah gitu. Ini sebenarnya tindakan yang salah, tapi Revit ini kayak jadi seolah-olah nggak salah. Kenapa? Gitu nih penyebabnya saya akan bahas. Penyebab kenapa Revit sekarang itu mengakar dengan banyaknya tindakan-tindakan yang mengikuti di belakangnya, yang jor-joran tadi udah kita bahas. Itu salah satu penyebabnya adalah tuntutan kuantitas, guys. Nah, dari mana tuntutan kuantitas? Itu adalah dari algoritma. Jadi gini, sekarang itu algoritma itu sistemnya adalah statistika. Ada orang yang punya portal atau pengusaha atau yang punya media atau media indie, yaitu website indie, seorang blogger atau websiter atau cyberpreneur, itu sekarang untuk mendapatkan traffic yang banyak ya, karena traffic ini akan menjadi sumber income, itu ada salah satu faktornya itu adalah
produktivitas yang tinggi. Jadi high konten yang tinggi, yang banyak, yang seringnya. Jadi sistem algoritma itu dia sistemnya statistika. Semakin suatu platform itu dia sering mengupload gitu ya, maka dia akan semakin dikenalin, dan ketika dia dikenalin sama algoritma platform itu, maka dia akan direkomendasikan di beranda. Nah, dia akan direkomendasikan di search engine. Makanya sekarang kenapa sekelas media besar aja gitu ya, dia harus merelakan idealismenya, buru-buru bikin konten gitu demi ngejar ini tadi, income. Ya gimana, di sisi lain siapa yang akan kayak ngegaji karyawannya, yang akan kayak ngehidupin kalau nggak ngejar traffic, karena penghasilannya dari situ gitu. Tapi di sisi lain ini juga nggak bijak gitu, ini kejahatan gitu, kejahatan intelektual, kejahatan hak cipta gitu. Nah, kalian tahu nggak guys, faktanya juga ternyata di media-media besar ini, aku salah satu waktu itu yang aku pas mau kerja sama eh, sama Pikiran Hayat atau Promedia itu aku batalin, nggak jadi. Itu salah satu faktornya adalah target guys. Jadi targetnya itu, satu orang itu tuh ditarget perharinya tuh kayak minimal nulis 15 artikel, 15 konten. Kayak per bulan dia harus ngasilin konten segini. Bayangin dengan sehari kalau harus nulis sebanyak itu setiap hari loh itu ya. Setiap hari. Bayangkan aja gimana orang mau mikir kualitas. Gimana mau mikirin nih konten supaya original. Kalau tuntutan produktivitas itu udah kayak kerja rodi. Dan ternyata ini terjadi nggak cuman ketika kita harus kerjasama atau kerja sama media. Ketika kita indie pun ternyata memang ketika produktivitas itu nggak lebih besar gitu, ini traffic juga ternyata turun guys itu. Selain nanti ada unsur SEO dan sebagainya ya, tapi salah satu unsur algoritma Google, algoritma digital apapun, itu sistemnya adalah statistika. Konten yang dia sering diupload, yang dia sering dilakukan upload konten, maka dia akan sering dikenali dan direkomendasikan gitu ya. Makanya ini aku mau korelasikan dengan dunia media yang sifatnya video, misalnya kayak YouTube ya. Nanti aku akan korelasikan dengan yang sifatnya kayak NVT kemarin yang pernah viral ya kan, yang siapa kemarin itu namanya, yang fotonya viral dibeli berapa puluh juta itu loh, NVT. Aduh siapa ya guys, namanya lupa, saya ingat platformnya tapi maaf namanya lupa. Jadi sistem statistika atau algoritma ini ternyata nggak cuma di dunia media, nggak cuma di dunia writing, atau nggak cuma di Google aja guys, tapi di dunia platform video seperti YouTube, TikTok, ya kan, Instagram, dan juga platform yang sifatnya gambar kayak NVT kemarin yang pernah viral. Itu yang dia kayak kontennya itu makin sering gitu ya, maka dia akan semakin direkomendasikan di beranda orang, di beranda calon viewers gitu ya, calon subscriber, calon follower, untuk dilihat, ditonton, dibaca gitu. Begitupun di media gitu ya, di media website, blog itu juga gitu. Dia akan lebih direkomendasikan di search engine. Dia lebih dikenal. Nah, karena faktor salah satu algoritma ini tadi adalah kuantitas, statistika, maka orang-orang yang bekerja di digital sekarang itu ada sebagian besar itu yang merelakan idealisme gitu ya, yang merelakan kualitas, yang merelakan originalitas demi ngejar ini tadi, demi ngejar traffic. Walaupun sebenarnya kalau di dunia digital, khususnya di dunia website media gitu ya, itu ada salah satu faktor SEO itu tidak cuman kualitas aja. Mohon maaf salah ngomong. SEO tidak hanya kuantitas saja,
SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi teknik untuk mengoptimasi konten website gitu ya di search engine. Salah satunya kayak Google itu. Nah, salah satu tekniknya juga konten itu tadi. Kayak sering upload konten, ya kan? Terus konten jumlah katanya yang ditulis itu lebih banyak kayak gitu. Nah, selain sistem kayak kuantitas gitu sebenarnya ada unsur lain, guys. Kayak unsur tulisannya harus lolos lolos plagiat, nggak boleh kopas. Makanya kalau yang kopas itu pasti langsung nggak aman, langsung bisa untuk cepet lah ke take down-nya. Cuman yang Revit ini yang sulit, guys. Sulit karena bot gitu ya. Bot script programming atau algoritma. Dia itu nggak kayak manusia yang bisa berpikir apa ya, konseptual gitu, nggak bisa. Dia bisanya berpikir secara tekstual. Dia baca, dia hafal. Oh, kalau tulisannya ini sama, plak gitu. Berarti ini melanggar nih hak cipta, langsung cepat untuk di take down-nya, untuk masuk ke kasus pelanggaran untuk merah di Google AdSense tuh cepat. Tapi kalau yang sifatnya Revit ini nih buat sulit ngenangkep, guys, karena dia kerjanya adalah kerja angka gitu. Kerjanya kerja hafal, bukan kerja konsep gitu. Nah, lanjut lagi ya. Sebenarnya teknik SEO itu tuh banyak kayak juga teknik menggunakan keyword kayak gitu. Jadi riset keyword di sebuah tools, kayak kalau saya pakainya kayak Google Keyword Planner gitu. Juga ada orang yang pakai juga, ada misalnya kayak keyword.io. Terus aku juga pakai juga kayak misalnya Google Trend gitu. Misalnya juga ada kayak Google Question kayak gitu. Itu tools-tools untuk digunakan bikin keyword. Keywordnya itu nanti fungsinya ada fungsi secara konseptual, yaitu sebagai ide ya, sebagai ide untuk menulis gitu, untuk topik yang dibahas. Tapi secara statistika, keyword ini nanti akan digunakan untuk teknik pengulangan. Jadi dia nanti di dalam situ dia akan dimasukin, dicantumin, diulang beberapa kali, kayak ada di H1, H2, di heading gitu kan, di paragraf awal, di penutup gitu. Terus nanti akan ada akor tag untuk backlink-nya. Backlink itu jadi untuk kayak tertaut ke situs lainnya kayak gitulah. Jadi ada faktor-faktor lain di SEO, tapi faktor yang paling besar, walaupun algoritma itu ada teknik SEO yang kayak gitu, adalah faktor quantity tadi, guys. Faktor traffic-nya tadi berasal dari statistika. Semakin banyak mengupload konten, semakin produktif, dan juga semakin kontennya itu banyak, itu akan semakin direkomendasiin, akan semakin lebih gampang, bukan lebih gampang ya, lebih tepatnya akan lebih diterima di mesin pencari itu. Nah, ini aku akan korelasiin di platform video, misalnya YouTube. Kalian pernah lihat nggak ada label gitu ya, label musik yang dia banyak ngupload kontennya, konten cover. Terus ketika dia ngupload di judulnya, ini kemarin saya sempat lihat gitu ya, itu kan sebenarnya yang viral Putri Aryani ya kan, yang diundang di Istana Negara. Nah, itu ada salah satu label, dia ngupload Niken Salindri. Itu kalau nggak salah labelnya itu Aneka Safari. Di situ di judulnya dia ditambahin gini. Padahal dia nguploadnya adalah si Niken itu lagi nyanyi lagu rungkat gitu. Di situ ditambahin kata-kata di judulnya adalah Putri Aryani viral diundang di Istana Negara gitu. Padahal di konten itu, video itu yang nyanyi Niken Salindri, dia Aneka Safari, dan nggak ada videonya Putri Aryani sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan keyword. Kalau di media website, keyword itu dimasukkan di dalam tulisan konten artikel itu yang dihasilkan dari riset di tools, misalnya kayak Google Trend, Google Keyword Planner dan jenisnya. Tapi kalau di YouTube
Sebenarnya YouTube juga ada toolsnya, cuman karena sekarang itu tuh yang ngiring traffic lebih besar itu tuh dari yang lagi viral apa, bukan cuma dari tools. Maka kalau di YouTube itu trennya adalah dia ngambil siapa yang lagi viral, terus di judulnya ditambahin. Misalnya lagi contoh ada nih, viral lagu Nemen. Nah, ada kan itu YouTube yang dia ngupload konten ditambahin tulisannya lirik yang dia banyak disuka di TikTok. Misalnya ngomong jalukmu piye gitu, tak turutane ditambahin kayak gitu. Misalnya yang lagu viral nemu. Terus konten terbesar Gilga Said ya. Padahal yang nyanyi bukan Gilga Said gitu, tapi kayak di hashtagnya dikasih ditambahin itu. Nah, itu keyword, guys. Nah, ini kita sedikit belajar soal algoritma ya. Jadi, kita balik lagi ke tentang kejahatan. Jadi, kejahatan digital yang sifatnya itu adalah reward kalau di dunia media, kalau di dunia musik adalah itu cover. Itu salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan statistika. Tuntutan produktivitas kuantitas yang tinggi. Makanya kenapa sekarang kayak tulisan media-media yang mempertahankan idealisme itu agak berat naik ke atas. Contohnya nih, kalau saya ngecek nih website yang masih benar-benar punya original karya itu tuh mojo.co. Tapi kita cek guys, mojo.co itu tuh jarang banget muncul di Google Search Engine. Kalau mojo.co itu kan sifatnya kayak tulisan-tulisan yang kritis, yang sosial gitu ya kan, yang perspektif. Nah, kalau misalnya di dunia teknologi gitu, yang sifatnya informatif, itu misalnya ada kayak Jalan Tikus. Nah, pernah lihat itu nggak, media jalantikus.com? Nah, itu bagus, tapi dia ya kadang masuk, kadang enggak di search engine gitu. Tapi kayak ada tulisan teknologi yang dia misal kata kontennya itu nggak seoriginal banget gitu, tapi dia lebih masuk gitu. Misalnya ada website teknologi pertanyaan media besar apa gitu, misalnya punyanya detik-detik kan ada teknologi juga kan. Nah, jadi sekarang kayak apa ya, tulisan-tulisan di media besar sekarang yang sifatnya original karya itu sekarang bisa naik, bisa, tapi lebih berat. Bukan berarti nggak bisa ya, saya nggak mengatakan nggak bisa, bisa tapi lebih berat. Jadi mayoritas yang cepat naik sekarang adalah yang kuantitasnya, yang jor-jorannya upload kontennya itu cepet-cepetan, banyak-banyakan, sehingga mau nggak mau yang saya katakan tadi, kejahatan yang sifatnya reward itu sekarang kayak jadikan normalisasi, kayak dianggap apa ya, dianggap udah tren aja gitu. Ya mau nggak mau gimana, orang dapat penghasilannya gitu kan, dapat makanannya dari traffic gitu. Walaupun sebenarnya bisa naik, bisa, cuman ya berat tadiannya berat. Terus ini kita akan korelasiin ke konten yang sifatnya video, atau kita ada musik ya. Di musik itu tuh kan di YouTube misal kata itu kan ada yang namanya, kalau Revit itu kalau di dunia media disebutnya Revit, kalau di dunia industri musik gitu ya disebutnya adalah cover. Jadi cover itu sebenarnya nggak kopas guys. Ya ini aku akan meluruskan. Cover itu sebenarnya ada unsur kejahatannya, tapi di sisi dimana cover kejahatannya itu akan saya bahas. Jadi di dunia platform video, misal kata kayak YouTube, TikTok gitu ya, kejahatan yang benar-benar nggak bisa ditanggulangin tuh sama kayak di media, yaitu kopas. Bedanya kopasnya, kalau di dunia media, kopas itu adalah tulisannya dikopas gitu, di copy paste, dipindahlah ke website lain. Entah dia ngopasnya full 100% atau dikopasnya separuh, terus agak diedit-edit dikit gitu. Kan banyak kan kita kayak sekarang baca gitu ya kan, misalnya lagi ngetik tentang apa, misalnya tips menjadi penulis sukses atau tips nulis yang gampang, itu kan
sekarang kayak poin-poinnya tuh kan mirip-mirip. Nah, itu sebenarnya ada unsur kopasnya gitu. Atau Revit yang udah mendekati kopas. Nah, kalau di dunia musik, industri musik digital, kopas itu adalah video orang gitu ya, video orang gitu. Misalnya ada orang video nyanyi apa gitu. Dia di kopas dimasukin, ini kopas yang mentah-mentah ya, dimasukin ke YouTube dia. Nah, ini kopas yang 100%. Nah, kopas yang enggak 100% yang kayak gimana? Misalnya ada video orang, terus misalnya lagu orang, terus di situ ditambah-tambah bukan ditambah, agak dipotong-potong dikit, gak ditambahin sih, dipotong-potong dikit gitu. Itu juga masuk kopas. Nah, bedanya sama cover gitu ya, kopas sama cover. Kalau kopas ini benar-benar sama kayak di media tadi, gak bisa maafkan, dan juga dia pasti gampang dideteksi sama bot programming, dia dideteksi sama algoritma itu gampang. Jadi gampang turunnya. Jadi mesti gampang kalahnya kalau kopas. Kalau cover nih, yang cover atau kalau di dunia media itu Revit, kejahatan yang sudah dinormalisasi, kejahatan intelektual yang sudah dinormalisasi, dan dia nggak cepat dideteksi sama bot atau sama algoritma, itu nggak secepat kopas. Nah, kalau di dunia media disebutnya Revit adalah menulis ulang tulisan itu dengan agak sedikit-sedikit di parafras, tapi juga masih banyak kutipan-kutipan yang mirip, yang dia nggak nulisin, nggak nyantumin itu perspektif siapa. Nah, itu Revit ya. Nah, kalau cover musik misalnya ya, dia adalah menyanyikan lagu pencipta lain, dan juga itu lagu itu sudah dirilis resmi oleh single original song oleh penyanyi lain. Lalu dia di cover. Nah, ini cover yang baik, nanti saya akan tunjukkan cover yang baik dan cover yang buruk ya. Cover yang baik dulu. Yang baik adalah saat dia mengcover itu dia punya etika-etika covernya. Misalnya, kalau dia cover jangan ditulis official. Karena official itu artinya dia sudah resmi gitu. Legal gitu ya kan. Sekarang kejahatan-kejahatan digital yang versi video ngeri, dia ternyata ditelusuri, misalnya judulnya apa, misalnya Nate Tresno atau apa itu misalnya judulnya, atau nemu gitu, ditelusuri, kita ngetik misalnya nemu original, oh penciptanya ini misalnya, terus penyanyi originalnya ini, kok dia yang ngupload si cover ini ditulis official, ternyata dia ini cover. Nah, itu salah satu kejahatan intelektual, kejahatan hak cipta. Kita cek lagi ke dalam deskripsinya dulu. Nah, ini sebelum ke tautan publisher. Dia di situ ditulis nggak penciptanya? Kok di situ misal penciptanya kagak ditulis, ini kejahatan intelektual ataupun hak cipta yang lebih parah lagi. Nah, seharusnya selain penciptanya juga harusnya ditulis juga penyanyi originalnya. Bahkan yang lebih bagus lagi, cover yang lebih beretika adalah dicantumkan link gitu ya, link video originalnya. Nah, ini cover yang bagus ya. Cover yang bagus artinya berarti jadi judul, nama vokalisnya itu nggak usah ditulis official. Yang berikutnya adalah pencipta lagunya siapa harus ditulis. Yang kedua adalah dituliskan juga penyanyi originalnya atau yang mempopulerkan. Yang ketiga juga dituliskan link video originalnya. Nah, dan yang paling urgent lagi yang akan mengapresiasi songwriter untuk mendapatkan penghasilan, untuk makan dia, menghargai dia yang udah merelakan karyanya kita bawakan gitu. Kalau ini memang untuk ini ya, konten kreator atau untuk penyanyi yang dia udah besar, yang udah mampu gitu ya, itu harusnya label yang dia udah mampu, seharusnya kalau label pasti mampu kan ya, karena dia yang punya pengusaha. Beda kalau penyanyi, mungkin dia masih ada kayak penyanyi yang masih ngerintis, belum mampu gitu. Kalau label harusnya wajib banget itu tertaut dengan publisher. Kenyataannya saya sering nonton di video itu ya, dan itu dilakukan oleh label. Saya pernah ngeritik, nih jujur, labelnya Adela.
kontennya Divarina Indra itu padahal dia trending 2 dan itu dia dapat view-nya banyak di situ. Di situ nggak, saya cek di bawahnya tautan publishernya nggak ada. Kalau ada di situ pasti ada tautan publishernya, misalnya Ide Musik atau PT Global Musik atau apa. Jadi ada. Jadi netizen yang mendukung di situ, mendukung si label Adela ini, dia ngomong katanya di situ yang penting penciptanya udah ditulis terus ada copyright. Itu copyright adalah deskripsi. Dia si admin cuma nulisin copyright bukan tautan. Jadi netizen harus cerdas. Bedanya tautan sama tulisan di deskripsi. Oke, di tulisan di deskripsi itu adalah menghargai secara karyanya, penciptanya ini. Tapi menghargai secara penghasilan itu harus tetap ke publisher, yaitu tautan di bawah. Jadi kalian netizen kalau ngecek nih ya, label, ini dia daftarin publisher enggak, pencipta kebagian enggak, itu di tautan bawah. Tautan bawahnya ada enggak tautan lisensi, misalnya Ide Musik atau misalnya apa gitu. Jadi di bawah harus ada tautannya. Ini untuk menghargai secara finansial. Kalau menghargai secara karya, harusnya yang dihargai nggak cuma penciptanya aja, tapi label resmi yang pertama kali mengupload lagu itu dan penyanyi original yang mengupload pertama kali itu harus ditulis. Misalnya nih, label resmi yang mengupload pertama kali lagu apa ya, misalnya katakanlah lagu label dan penyanyi, misalnya Namu Gilga Sahid gitu ya, sama Global Musik. Nah itu labelnya juga harus ditulis label resminya gitu, cover yang baik itu gitu. Jadi ditulis label resmi yang pernah pertama kali ngupload itu dan juga penyanyi originalnya dan plus pencipta lagunya. Ini menghargai secara intelektual. Jadi ada 2 netizen ya, harus cerdas. Menghargai secara intelektual dan menghargai secara finansial. Menghargai secara intelektual artinya di situ 1, kalau kamu cover nggak boleh nulisin official. 2, kamu harus nyantumin pencipta lagunya. 3, kamu harus nyantumin label plus penyanyi original yang pertama kali ngupload. Ini adalah menghargai secara karya, menghargai secara intelektual. Kalau menghargai secara finansial, kamu harus mendaftarkan tertaut dengan publisher. Karena kalau nggak tertaut dengan publisher, nih viewers nih ya, traffic kamu yang masuk ke AdSense, ini nggak bakal dipotong buat si songwriter. Jadi dia udah nyiptain lagu, tapi kamu nggak kasih gitu. Kecuali nih ada pengecualian nih, misalnya kamu penyanyi yang masih kecil gitu, merintis, nah mungkin belum sanggup gitu kan daftar di publisher, ini mungkin masih agak bisa ditoleransi dengan cara kamu menyantumkan link video originalnya. Jadi supaya orang-orang yang nonton di cover kamu itu dia juga bakal klik link ke video yang originalnya. Jadi si video original juga dapat traffic. Tapi kalau kamu sekelas label besar gitu ya, kamu sekelas kayak penyanyi besar, terus cover, nggak didaftarin publisher, ini kejahatan banget nih. Gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan di dunia media, kalau di dunia media itu ya, Revit yang dia menghargai secara intelektual, jadi dia harus nulis kutipan paragraf-paragraf yang dia ngutip dari website lain atau dari tulisan lain. Misalnya nih, saya kan ada tulisan original perspektif, misalnya yang ngebahas soal ini. Saya pernah nulis tentang yang ini benar-benar original perspektif saya, yaitu tentang kayak runtutan untuk benar-benar bisa mendirikan startup. Nah, di situ saya benar-benar bikin original perspektif saya gitu. Nah, ini kalau kamu mau revit secara menghargai intelektual, jadi per setiap poin-poin yang kamu ambil itu kamu harus mencantumkan kutipannya gitu.
kayak semacam sejenis kamu ngutip teori itu loh guys. Karena original perspektif itu sama seperti halnya teori gitu. Misalnya ada juga tulisan original perspektif saya yang ngebahas soal ini tentang apa ya waktu itu? Oh iya, tentang kayak menghargai profesi gitu. Terus juga ada tentang kayak original perspektif saya, tulisan saya yang ngebahas soal tips untuk semangat bekerja. Nah, di situ yang sifatnya benar-benar kontennya itu tuh original perspektif, saya kan nulis sih kan yang perspektif Ratu IKBKJ, perspektif IKBKJ gitu ya. Yang di situ poin-poinnya itu nggak ada ditemuin di yang lain. Kalau kamu kayak jadi referensi, kamu harus kasih kutipan gitu. Ini menurut Ratu IKBKJ atau paling tidak ini menurut sumber website penulisan ikbkj.com. Ini kamu menghargai secara intelektual. Kalau kamu Revit yang jahat, kamu di situ nggak bakal nyantumin kutipannya. Nah, kalau Revit yang baik dan secara finansial gimana? Nah, ini bedanya video. Kalau video kan secara finansial daftar ke publisher gitu kan ya. Terus atau kalau dia belum mampu daftar ke publisher, minimal nyantumin link video original gitu kan. Kalau media Revit yang baik itu adalah mencantumin backlink. Backlink itu apa? Backlink itu adalah di suatu kata gitu ya, di paragraf yang di situ kamu Revit, kamu tulis itu perspektif siapa, misalnya menurut perspektif atau pendapat Ratu IKBKJ. Nah, di situ di poin pendapat yang kamu kutip itu salah satu katanya kamu jadikan anchor tag dan kamu backlinkkan ke website saya penulisan ikbkj.com. Itu Revit yang baik. Walaupun kamu nggak dibayar, ya, saya nggak pasang backlink, beli backlink di tempat kamu. Harusnya kalau kamu nge-Revit di website saya, itu kamu secara kesadaran sendiri ngasih backlink. Karena kenapa? Karena kamu udah ngambil keuntungan, ngambil original perspektif orang. Kecuali tulisan-tulisan yang sifatnya umum. Misalnya apa? Misalnya yang sifatnya umum itu kayak, contohnya apa ya? Misalnya kayak pengertian psikologi menurut teori psikologi. Nah, kalau yang sifatnya kayak gitu, itu bukan original perspektif, tapi itu sifatnya udah umum ada. Kamu nggak perlu nyantumin, bukan kamu nggak perlu sih, kamu nggak apa ya, nggak terlalu urgent untuk kayak harus website ini gitu, kayak yang sifatnya umum. Karena kalau yang sifatnya umum kayak gitu tuh yang perlu dicantumin adalah teorinya siapa. Nah, itu hak intelektualnya. Misalnya nih, kamu ngebahas tentang pengertian psikologi menurut psikoanalisa misalnya, yang kamu cantumin ya teori psikoanalisa itu tokohnya Freud ya gitu. Ini kalau yang sifatnya umum, apa ya, keilmuan yang umum yang udah dipakem ada. Tapi kalau yang sifatnya itu original perspektif, contoh misalnya saya nulis kritik apa, misalnya yang kayak ngebahas soal motivasi untuk menemukan jati diri gitu, atau misalnya tips berkarir dunia cyber ala Ratu IKBKJ. Nah, yang sifatnya perspektif original lah. Nah, itu kamu wajib nyantumin kutipannya, dan kalau kamu menghargai untuk finansialnya juga menyantumin backlink. Mencantumkan backlink ke website yang kamu Revit. Gitu ya. Itu ya guys, bedanya untuk platform video sama platform media. Kalau platform media, untuk menghargai intelektual, kamu kutip namanya siapa yang kamu kutip itu ditulis tipannya. Secara finansial kamu kasih backlink. Kalau di dunia video, kalau kamu cover gitu ya, kalau kamu udah mampu finansialnya ya daftarin ke publisher, terutama bagi label-label besar atau penyanyi-penyanyi besar, itu wajib harusnya. Jangan sampai terus
maluin lah, udah jadi penyanyi besar, muncul di TV, covernya dicek ternyata nggak tertaut sama publisher atau label, bahkan yang ngeri, udah label besar diundang ke sana sini, artisnya banyak, dicek di tautan publishernya kagak ada gitu kan ya. Itu kan kejahatan cyber banget gitu ya guys ya. Nah, kalau kejahatan cyber di dunia industri musik digital gitu ya, cover yang salah adalah satu, cover itu dari label atau penyanyi besar yang dia udah mampu daftar publisher tapi nggak didaftarin publisher. Cover kedua, nggak ditulis, ini kejahatan secara finansial ya guys. Terus kalau misalnya untuk penyanyi awal yang masih ngerintis, dia mungkin belum mampu ya daftar publisher, jadi minimal harus nyantumin link video originalnya. Kalau nggak nyantumin, ini berarti kejahatan digital. Terus nggak nulis nama songwriternya, nggak nulis nama penyanyi original dan label pertama kali yang mengorbitkan lagu ini. Nah ini biasanya yang agak jarang diperhatikan sama orang-orang yang cover itu adalah labelnya guys. Labelnya jarang dicantumin. Nah ini sebenarnya juga kejahatan. Harus, karena itu label yang pertama kali ngorbitin resmi lagu itu. Jadi harusnya yang dihargai nggak cuma songwriternya. Tiga guys, tiga yang harus kalian hargai dalam cover lagu. Pertama menghargai songwriternya, kedua menghargai label yang pertama kali rilis resmi lagu itu, ketiga kamu menghargai penyanyi originalnya yang pertama kali rilis lagu itu. Baik penghargaan secara finansial, yaitu daftar ke publisher dan ngasih link video originalnya, ataupun penghargaan secara intelektual, yaitu nulisin, nyantumin nama labelnya, ini saya ulang-ulang lagi, nama pencipta, sama songwriternya atau pencipta lagu atau komposer lah, atau author, biasanya ditulisannya kayak gitu. Dan nyantumin penyanyi original yang pertama kali resmi merilis single lagu itu. Ingat ya guys, itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke platform gambar. Nah, kemarin kan pernah sempat viral itu kan NVT, yang dia berkarir di NVT itu gambarnya, foto-fotonya ya, dia itu siapa sih guys namanya, tolong ya yang ingat ditulis ya guys, saya kok lupa. Yang viral itu loh guys, yang NVT viral, dia upload foto-fotonya terus, yang fotonya sebenarnya foto biasa tapi bisa sampai ngasilin puluhan juta itu setelah dia produktif banget. Itu tolong ditulis namanya siapa, saya lupa siapa ya. Nah itu sistemnya juga algoritma guys, NVT itu. Makanya kan sebagian waktu itu yang orang-orang pada shock ya, yang pada shock dengan situasi itu karena dia nggak ngerti algoritma. Kalau saya sih pas waktu itu viral, saya nggak shock terus harus pindah ke NVT, enggak. Kalau saya yang mempelajari tentang NVT seperti apa itu saya pelajari, karena itu juga termasuk dunia cyber. Cuman untuk saya harus kayak saya pindah ke NVT atau sampai apa yang kemarin viral itu sampai KTP-nya diuploadin di NVT, itu kan ngeri banget. Dia nggak teredukasi tentang algoritma. Jadi gini guys, algoritma itu kamu upload apa aja di platform apa aja yang kamu bakat. Kalau misal kamu bakatnya di dunia media ya platformnya website, blog. Kuncinya ini loh guys, kuncinya yaitu kuantitas itu tadi loh. Produktif. Kamu bisa nerapin di segala platform apa? Karena algoritma rata-rata sama statistika. Jadi gini, kebanyakan netizen Indonesia ada yang viral ini diikutin ini platformnya, tapi dia nggak ngerti rules-nya, nggak ngerti strateginya. Yang diikutin cuman platform apa yang lagi viral, bukan gitu guys. Tapi ikuti juga prosedurnya, teknik-teknik, strateginya. Jadi strategi di semua platform tuh hampir sama. Semua kembali ke algoritma, statistik, produktivitas, kuantitas, banyak-banyakan. Kalau bahasa orang Jawanya adalah telaten gitu ya. Telaten terus gitu. Ya jangka panjang. Kalian kalau yang itu loh, NVT viral tuh siapa guys? Tolong ingatkan saya namanya. Itu kan dia baru
gambarnya menghasilkan puluhan juta itu setelah dia berkarir di NVT 5 tahun berikutnya kan. Ketika dia sudah 5 tahun berikutnya dia ya viral tahun kemarin 2022 kalau nggak salah ya. Dia viral atau apa 2021 ya, yang NVT itu loh guys, tolong ingatkan. Itu namanya siapa ya? Aduh saya lupa. Mohon maaf guys, saya masih inget-inget nama dulu ya. Yang jelas yang NVT pernah viral itu fotonya yang menghasilkan puluhan juta itu, yang pernah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, tolong ingatkan yang kalian ingat. Itu kan dia baru fotonya itu menghasilkan puluhan juta itu setelah 5 tahun berkarir di NVT. Nah, dan itu dia upload semua gambar yang dia lagi jelek pun diupload. Jadi nggak selalu gambar yang estetik, yang benar-benar dikonsep banget. Dia cuma sekedar upload gitu doang. Nah, konsepnya bukan terus apa namanya ngejar ada viral ini ikut ini, viral ini ikut ini. Enggak guys, konsepnya kalian harus, ini mohon maaf ini nggak full tentang kejahatan ya guys, ini kita bahas juga tentang sistem algoritma ya. Nih saya kasih intermezzo dulu. Jadi konsepnya gini guys, kalau kalian mau sukses di dunia cyber, konsepnya kalian cari tahu dulu bakat kalian itu tuh di dunia cyber itu platformnya apa. Kalau kamu bakatnya itu sistemnya tentang suka memberikan perspektif, opini, suka nulis, berarti media gitu ya kan, website, blog. Kalau kamu tuh bakatnya speaking, terus juga tentang perspektif opini, berarti kamu cari platform video, tapi di situ videonya yang durasi panjang, sehingga kamu bisa kayak ngasih pendapat, perspektif, bisa jadi pengamat kayak Rocky Gerung gitu ya, berarti kayak platformnya kayak YouTube. Tapi kalau kalian lebih suka yang sistemnya itu video cuman yang sukanya kayak bergaya-gaya doang, nah itu TikTok bisa yang durasinya pendek. Kalau yang sukanya yang lebih bergaya aja, itu yang durasi video yang durasinya pendek kayak TikTok, snack video, yang sifatnya short video lah. Misalnya kalian tuh bakatnya foto-foto aja, berarti kamu bisa pakai platform kayak NVT, Instagram juga bisa. Yang sifat platformnya itu tuh gambar. Jadi rules-nya, setelah kalian memilih platform yang sesuai bakat kalian, kalian di situ harus produktif, continue. Artinya produktif jangan gini, sehari langsung ngupload 20 gambar misalnya di NVT. Terus besoknya udah 3 bulan berikutnya udah ngupload lagi, yang gak bakal ngasilin. Kayak yang NVT yang pernah viral kemarin, siapa ya namanya? Saya masih inget-inget belum ketemu nih guys. Yang pernah diundang di podcastnya dari Corbuzier itu dia sistemnya setiap hari guys nguploadnya. Jadi dia setiap hari tuh ngupload foto terus. Sampai 5 tahun dia berkarya di NVT, dia baru dapat puluhan juta dari gambar, dari fotonya dia. Dan saya cek di situ foto-fotonya waktu itu pas setelah viral ya, saya cek ternyata ya foto-fotonya ya foto-foto biasa, bahkan foto-foto lagi apa ya, gak cuma pas lagi ganteng, lagi keren, lagi dandan, enggak, lagi kunyus-kunyus pun kalau dalam bahasa Jawa ya katakanlah, itu ya di-upload, pokoknya yang penting tiap hari. Jadi kuncinya itu guys, continue. Kalau bahasa Jawanya telaten lah. Kalau bahasa Indonesianya continue itu apa ya? Bersinambungan terus. Jadi setiap hari itu kalian harus terus kayak gitu ya, produktif. Nah ini kalau di dunia gambar role algoritmanya gitu. Tapi sistem kejahatan hak ciptanya kalau gambar gimana? Nah kita akan bahas. Kalau gambar itu sistem kejahatan hak ciptanya adalah, contoh, kita mengupload foto gambar orang lain tanpa kita membeli, atau tanpa kita apa ya namanya, tanpa kita membeli atau tanpa kita menyantumkan sumber. Nah, terkecuali kalau kalian misal ada nih gambar di tempat lain kayak gini, terus kalian screenshot, kalian edit, nah itu nggak termasuk kejahatan sih ya. Terkecuali gini,
Misalnya kalian ngambil, nah ini yang kayak sistem Kopas ya. Kopas, kejahatan Kopas gambar itu misalnya adalah gambar di Instagram atau di NVT, gambar orang ya, foto orang atau apalah, atau di Google, kalian download langsung di upload sendiri di platform kamu. Nah ini kejahatan digital berupa Kopas gambar. Ini nggak boleh sama sekali. Dan sekarang semua platform udah cerdas guys. Kalau gambar yang sistemnya kalian itu langsung download, upload, itu pasti udah langsung kena copyright. Jadi algoritmanya itu buat programmingnya itu, scriptnya udah langsung deteksi. Terkecuali kalau kalian sistemnya, kalau di gambar saya nggak tahu namanya apa ya. Kalau di dunia media kan kalau tulisan namanya Revit, kalau dunia musik kan namanya cover. Kalau di dunia gambar mohon maaf saya kurang tahu namanya apa ya. Intinya yang kayak gini. Merilis ulang gambar orang. Misalnya kayak contohnya gini. Kalian nggak langsung download langsung, tapi kalian sistemnya screenshot. Screenshot tanpa kalian mengedit tuh ya. Kalian screenshot dulu tanpa ngedit langsung diupload. Nah itu masuk kayak sejenis Revit lah kalau di dunia media. Nah itu sebenarnya nggak boleh kalau kalian nggak nyantumin sumber. Terkecuali kalian gini, misalnya nge-screenshot gambar orang, habis itu kalian edit dikit lah, kalian ya edit lah. Pokoknya jangan benar-benar kayak full cuman di screenshot terus ganti keyword gambarnya gitu, di apa, rename ya. Ininya yang Revit gambar itu ya, yang rilis gambar orang, rilis ulang Revit gambar, bukan Revit sih bahasanya, apa ya kalau gambar ya, reupload lah, reupload gambar yang kalau yang Kopas kan tadi di download langsung diupload ya kan, yang Kopas. Kalau yang sistemnya mengulang gitu, mengulang upload itu, jadi dia download, habis di download terus di rename doang tanpa diedit. Nah ini masuk sejenis, kalau musik ya kayak cover, kalau kalau tulisan Revit gitulah guys. Nah ini nggak boleh ya guys ya, terkecuali kamu nyantumin sumber, kamu ngambil gambar itu dan kamu nge-rename. Nah atau kalau kamu emang pengen jadiin itu tuh gambar punya kamu harus edit, entah editnya pakai Canva kayak pakai apa. Jadi kamu harus ngebikin gambar itu baru, nggak seperti original yang kamu screenshot tadi. Kalau kamu cuma nge-screenshot terus di rename tanpa nyantumin sumber gambar itu, ya berarti kamu termasuk melakukan salah satu jenis kejahatan siber yang sejenis kayak saya katakan tadi, Revit atau cover yang nggak nyantumin sumber. Nah kalau kamu pengen kayak upload gambar yang sistemnya kamu pengen tanpa nyantumin sumber, berarti kamu harus ngedit dulu gambarnya. Ya gambarnya kamu harus edit dulu, kayak mau pakai Canva, mau pakai apalah, diedit dulu gitu. Entah mau ditambahin ada bunga-bunganya atau tambahin apa gitu ya guys ya. Jadi di sini kita tadi udah tunjukkan gitu ya, Ratu Eka aja udah tunjukkan gimana sistem kerjanya cyber, yaitu menggunakan algoritma, statistika, keyword, dan sistemnya adalah kuantitas, lebih diutamakan daripada produktivitas. Tapi ini guys, ada kata tapinya. Kalian jangan hanya terpaku pada kuantitas aja cari keuntungan, karena kalau kalian cari keuntungan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi milik orang lain, itu adalah termasuk kejahatan intelektual, dan itu tentu secara agama pasti dosa ya kan. Secara etika gitu ya, itu tentu tidak beretika gitu. Nah makanya harus ada rule yang diikutin tadi. Tapi perlu digarisbawahi guys, di sini jangan dijadikan alasan terus kemudian kalian karena pengen ngejar traffic, oh saya kalau gitu ninggalin idealisme, ninggalin kualitas saja deh. Jangan, karena bagaimanapun yang kualitas itu tetap lebih berkelas. Nah ini saya akan kasih contoh guys ya. Salah satu penyanyi yang saya jujur salut saya, yang dia sebenarnya secara kualitas sih
secara kuantitas, salah saya ngomongnya, sebenarnya ya normal, dan dia tetap fokus ngutamain kualitas. Ternyata juga bisa kan trending satu global. Contoh kayak Lesti Kejora, jujur sih saya salut sih. Lesti Kejora itu adalah salah satu penyanyi yang sebenarnya secara produktivitas sebenarnya dia normal, nggak yang, kalau kita bandingkan dengan penyanyi cover misalnya ya, siapa ya misalnya, cover tapi dia punya single ya, harus saya garis bawahi, dia suka mengcover, produktivitasnya tinggi, tapi di sisi lain juga dia punya single misalnya Happy Asmara. Kalau Happy Asmara itu, kalau saya membaca rules dari tipe trending dia adalah yang tipe kuantitas, banyak, produktivitasnya sangat tinggi. Tapi di sisi lain, sisi bagus dia adalah dia punya single yang dia entah itu diciptakan songwriter profesional ataupun dia salah satu single yang dia ciptain sendiri, tak ikhlasnya. Tapi saya saranin gini sih, kalau kayak yang sistem trendingnya secara kuantitas gitu ya, artinya berarti uh, yang cover-cover dia itu lebih naik ketimbang yang singlenya itu. Harapan saya adalah tolong selalu cantumkan songwriter serta label serta penyanyi original yang di cover lisensi, ya kan? Nah, misalnya juga kayak Via Valen kayak gitu kan, kayak Nela Karisma, terus kayak Gia Yobi, terus apa lagi? Kalau dari Wika Salim itu kan kayak penyanyi-penyanyi yang dia lebih ngutamain kuantitas, banyak-banyakan. Kalau yang penyanyi yang dia lebih ngutamain kualitas, artinya kekeh dengan karya, itu misalnya kayak contohnya siapa ya? Kayaknya misalnya salah satu kalau saya tahu sih Lesti Kejora itu sih ya. Kalau Ayu Ting Ting sih sekarang jarang ini ya, single jarang ya. Dulu kan ya. Ya memang zaman sekarang itu udah agak berat yang original, yang bener-bener role fokus kualitas itu sangat jarang. Kalau kayak misal kata Gia Yobi, Wika Salim itu kan dari Sunda ya. Kalau dari Jawa misalnya Happy Asmara, Via Valen, Nela Karisma, itu kan penyanyi-penyanyi yang dia viralnya karena produktivitasnya tinggi, kuantitas. Itu karena ya memang mengikuti algoritma digital sekarang gitu. Digital sekarang itu yang lebih cepat naik emang yang produktivitasnya tinggi gitu. Cuman saya tadi nyontoin, kenapa saya nyontoin Lesti Kejora itu sebenarnya tetap ada yang dia fokus ke kualitas, bisa naik itu bisa. Tapi memang dikit orangnya, nggak banyak gitu guys ya. Makanya saya ngomong, bukan berarti nggak bisa loh guys ya, berkarya di dunia cyber terus fokus idealis, kualitas, original itu bukan berarti nggak bisa. Bisa tapi lebih berat. Tapi kalau mau yang jalur kuantitas, jalur banyak-banyakan, produktif ya saya kasih tahu tadi, boleh-boleh aja gitu ya. Kayak cover atau cover lisensi, tapi ya ikuti role tadi. Di sisi lain kalau udah penyanyi besar ya jangan cuman cover lisensi terus loh guys ya. Ya akan lebih bagus selain cover lisensi diimbangi punya single. Misalnya kayak Happy Asmara walaupun dia cover lisensi tapi ngimbangin punya single. Cuma saya yang agak sedikit kritis itu eh ya misalnya kayak cuman yang ditulis songwriternya aja, kayak yang lain-lainnya nggak ditulis, kayak misal kata label serta penyanyi resmi pertama kalinya nggak ditulis, ya itu menurut saya kalau secara literasi intelektual gitu ya, secara hak cipta intelektual, secara ini sih itu nggak bijak gitu, itu nggak bijak. Yang lebih bijak adalah kalau memang mau seimbang, covernya juga naik, terus single juga naik ya, covernya juga tolonglah. Nah contohnya saya contohkan Guyon Waton ini yang bagus. Guyon Waton itu adalah salah satu artis yang menurut saya nasional ya, dari Jawa, yang dia bagus secara kualitas maupun kuantitas. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Secara kualitas
Guyon Waton banyak merilis single-single original dan dia bisa trending global, trending musik di YouTube.